Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai bagaimana mencari kriteria calon suami yang baik menurut agama Islam. Membangun rumah tangga bukanlah sebuah perkara hal yang mudah. Begitu pula dalam memilih calon suami atau calon istri. Ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan yang sangat penting. Pertimbangan-pertimbangan ini dilakukan untuk memilih pasangan hidup yang akan membersamai seumur hidup. Jadi bukan untuk waktu sebentar. Pasalnya, sekali saja salah pilih calon suami, wanita bisa menyesal seumur hidupnya dan akan sulit untuk memulai kembali hubungan rumah tangga karena disebabkan trauma dan berbagai hal lain dari pernikahan sebelumnya. Islam juga memiliki pandangan mengenai hal ini. Dengan begitu, seorang wanita bisa menentukan calon suami terbaik baginya dan bagi masa depannya dan anak-anaknya kelak. Pertama, dahulukan agamanya. Banyak faktor dan alasan kenapa kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan dalam hidup kita. Bisa jadi karena fisiknya, keluarganya, atau profesinya. Bisa jadi juga karena hartanya. Namun pilihlah seseorang yang mencintai Allah dan agamanya. Dengan begitu, ia akan mendahulukan agamanya dalam setiap keputusan. Setiap sayangnya kepada istri, karena dasar kecintaannya kepada Allah, dalam marah dan bencinya terhadap sesuatu, karena sesuatu yang dilarang oleh Allah, sehingga dia akan berbuat sesuai dengan tuntunan agama dari dasar agama yang kuat. Kedua, sekufu. Sekufu yang dimaksudkan di sini adalah setara dalam berbagai hal, baik dalam pendidikan, nasab, pekerjaan, visi dan misi, dan lain sebagainya. Ini adalah anjuran. Mungkin kita tidak bisa menemukan jodoh yang sama seperti keadaan kita, karena tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, sudah memiliki penghasilan. Tidak harus kaya raya, tapi bekerja menghasilkan uang dengan cara yang halal. Bisa jadi sebagai karyawan, pebisnis atau apapun, yang penting dia mempunyai penghasilan. Sebuah hadis Nabi mengatakan bahwasanya wajib bagi kalian para suami memberikan rezeki makanan dan pakaian dengan ma'ruf kepada mereka para istri. Hadis riwayat Muslim. Yakinlah setelah menikah, Allah akan mencukupkan rezeki dan apa-apa yang kita butuhkan tanpa kita sadari. Karena dengan menikah Allah akan membukakan pintu rezeki bagi kita. Keempat, mau berjuang. Seorang suami adalah pemimpin, ia akan bertanggung jawab atas setiap hal yang terjadi pada keluarganya, dan dia akan bertanggung jawab akan semua kebutuhan keluarganya. Maka pilihlah calon suami yang memiliki semangat berjuang dan memperbaiki diri terus-menerus, seorang suami yang pantang menyerah bagi keluarganya dan akan selalu berjuang mencari rezeki yang halal bagi keluarganya. Kelima, perlu untuk mengenalnya. Bagaimana menilai perilaku laki-laki yang baik? Untuk menilainya, tentu kamu perlu mengenalnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengandalkan 3 parameter dalam menilai perilaku seorang laki-laki. Dia bertanya, apakah kau pernah melakukan transaksi dagang dengannya? Apakah kau pernah bepergian dengannya? Apakah kau pernah menjadi tetangganya? Jika tidak, maka janganlah menilai orang itu, karena kau belum benar-benar berurusan dengannya. Keenam, karakter luhur dan moral baik. Seorang wanita dan para walinya harus memilih seorang suami yang mempunyai karakter luhur. Selain itu, disarankan juga untuk memprioritaskan pria yang iman dan moralnya baik. Menerima lamaran seorang pria harus didasarkan pada seberapa besar imannya. Ketujuh, penuh kasih sayang dan lemah lembut. Selain kriteria di atas, kriteria lain yang juga lebih disukai adalah apabila pria itu penuh kasih sayang dan lemah lembut terhadap wanita. Setiap wanita pastinya menginginkan seorang suami yang lemah lembut, penuh kasih sayang dan berlaku baik kepada istrinya. Bukan laki-laki yang mempunyai sifat emosi yang tidak terkontrol yang mengakibatkan akan terjadinya kesalahan-kesalahan yang fatal dalam rumah tangga. Kedelapan, pria yang subur. Disarankan agar seorang wanita tidak menikah dengan pria yang mandul, karena Rasulullah akan membanggakan kaumnya yang jumlahnya melampaui semua kaum lain di hari kiamat. Selain itu, mempunyai keturunan pastinya adalah impian setiap orang yang menjalani pernikahan untuk melanjutkan generasi dari keluarganya. Selain faktor rezeki dari Allah, tentunya menikahi pria yang subur pastinya akan menghilangkan polemik yang nantinya akan menjadi sumber masalah dalam keluarga karena tidak mendapatkan keturunan.
Kesembilan, pria yang sehat. Seorang wanita juga disarankan agar menikah dengan pria yang tidak punya cacat atau penyakit parah, misalnya penyakit gila, lepra, penyakit kulit, dan diabetes. Walaupun sebenarnya jodoh, rezeki, dan maut adalah rahasia Allah, tentunya jika suami yang mempunyai penyakit akan mempengaruhi fungsinya sebagai seorang suami. Tentunya kondisi seorang suami juga mempengaruhi masa depan keluarganya kelak. Contohnya, jika seorang wanita menikahi laki-laki yang mempunyai penyakit berat, tentunya akan mempengaruhi keluarganya jika fungsinya sebagai suami tidak berjalan seperti dalam mencari rezeki. Kesepuluh, pilih seseorang yang menghormatimu. Sulit untuk menjalani hidup dengan seseorang yang tidak menghormatimu, kepribadianmu, atau meremehkan ambisi dalam hidupmu. Saat memilih pasangan hidup, pastikan untuk memilih seseorang yang akan menghormati semua aspek kehidupanmu. Saling menghormati adalah salah satu sifat yang harus dicari dalam pasangan hidup. Walaupun mungkin sebelumnya seorang wanita itu adalah seorang janda, maka harusnya seorang calon suami wajib menghormati wanita yang akan dinikahinya bagaimanapun keadaannya wanita itu saat akan dinikahi. Kesebelas, pilihlah pasangan memiliki kemampuan untuk menyatu dengan keluarga. Keluarga akan selalu menjadi sistem pendukung utama dalam hidup. Mereka dapat mengetahui apakah calon pasangan yang cocok atau tidak cocok untukmu. Jika dia tidak dapat mengatasi anggota keluargamu atau tidak dapat berbaur baik dengan mereka, mungkin ini adalah tanda bahwa pasangan itu tidak cocok untukmu. Begitu juga pernikahan bagi seorang janda. Tentunya calon suami yang akan dinikahinya adalah seorang yang sanggup menerima dia, keluarga, dan anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Itulah cara memilih calon suami menurut Islam. Kaum wanita sebaiknya memperhatikan kriteria tersebut agar tak salah memilih pasangan dan menyesal seumur hidup. Demikian video kali ini tentang mengenai bagaimana mencari kriteria calon suami yang baik menurut agama Islam. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk share, komen, like, dan subscribe channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.